Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman, ini yang akan terjadi jika Indonesia warganya mayoritas Salafi. Perlu kita ketahui, Salafi itu adalah sebutan bagi kaum yang fokus penerapan segala lini kehidupan ini kembali ke Al-Quran dan hadis. Jadi jika suatu hal tersebut tidak ada di zaman Nabi, itu tidak akan diterima. Apapun itu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Seluruh hal yang baru itu sesat, dan semua yang sesat itu di neraka. Ini dalilnya. Mesti setiap muqaddimah ceramah mengeluarkan hadis ini. Bagaimana jika Indonesia ini dihuni mayoritas oleh Salafi, terutama Salafi yang garis keras? Ini kemungkinan besar. Yang pertama, tidak ada pengamen. Jika Indonesia dihuni oleh Salafi, pasti tidak akan ada pengamen. Karena pengamen itu bermusik, dan Salafi itu mengharamkan musik. Mutlak, musik itu haram mutlak. Nggak ada pengamen, wes aman kita di rumah. Nggak pintu dibuka pun nggak ada pengamen. Yang kedua, tidak ada televisi, tidak ada. Di zaman Nabi nggak ada TV, makanya di zaman sekarang pun nggak ada TV. Apalagi TV ini menayangkan wajah, menayangkan bentuk tubuh, khawatir timbul syahwat, ya kan. Jadi nggak akan ada TV ini. Yang ketiga, nggak ada Noah wes yang terdalam, nggak ada lagu. Ada apa denganmu, nggak ada, wes kita nggak kenal lagu, wes nggak ada musisi, nggak ada Ebit GAD, nggak ada. Tidak ada pelawak. Sule itu nggak terkenal, wes nggak ada Sule. Kenapa nggak ada pelawak? Karena kaum Salafi ini lebih fokus orientasi hidupnya untuk akhirat, mengejar akhirat. Ketika sudah mengejar akhirat, nggak ada waktu untuk bercanda, Jadi seakan-akan kita ini hidup hanya untuk menuntut kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk bercanda. Bercanda itu menggelapkan hati, membuat hati ini keras. Jadi gak ada pelawak itu. Wanita nggak bekerja, wes, karena memang kodratnya wanita kan di rumah, melayani suami, patuh orang tua. Jadi nggak ada. Semua kantor-kantor itu laki-laki semua, nggak ada perempuan. Jumlah masjid sedikit, sebab Salafi kebanyakan hanya ingin memakmurkan masjid, tidak ingin mendirikan masjid. Dan lagi Salafi lebih suka berjalan kaki semakin jauh gitu, berpahala semakin banyak langkah-langkahnya. Jadi saya mengira masjid akan sedikit tapi mungkin jamaahnya banyak mungkin, tapi masjidnya sedikit. Nah ini, tidak ada pasar malam, nggak ada pasar malam, pameran dan segala macam nggak ada. Karena biasanya Nabi Muhammad SAW habis isya itu sedikit berbicara, langsung tidur biasanya. Tidak ada kendaraan lah, nggak ada mobil, sepeda motor. Karena apa? Kan kullu bid'atin dolalah. Jadi ya paling jalan kaki aja, paling naik kuda, naik onta. Bagi yang nggak mampu paling naik kambing palingnya. Intinya kan nggak ada sepeda motor, mobil ini kan hal yang baru. Jadi mungkin nanti di Indonesia kalau dihuni oleh Salafi, ya mungkin kita jalan kaki ya, kembali di zaman dulu waktu aku masih kecil. Setiap bertamu kemana-mana itu jalan kaki, dan ya nggak masalah, asik. Karena nggak ada kendaraan, jadi kebanyakan orang bekerja itu tidak merantau, jadi bekerja di tempat sekitar rumahnya. Dan ini memang anjuran Islam, bekerjalah di tanah airmu, jangan merantau kemana-mana. Tidak ada baju seksi, akhirnya haram, nggak ada baju seksi. Saya sempat baca
postingan di Instagram itu pekerjaan-pekerjaan haram, menjual baju seksi, baju haram. Meskipun yang beli ini adalah seorang perempuan, statusnya istri menyenangkan suami, nah, nggak ada. Karena nggak ada yang jual baju seksi, nggak ada yang beli baju seksi. Karena nggak ada yang beli, nggak ada yang make. Akhirnya suami istri itu pun ya wes, baju biasa. Ini 10 hal yang saya catat mungkin akan terjadi jika Salafi mayoritas di Indonesia. Atau mungkin teman-teman ada tambahan, silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.